Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Rahmaningrum dengan NIM 4101421151, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan hasil analisis mengenai artikel saya pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika Semantik tahun 2024 yang berjudul Systematic Literature Review, Pengaruh Penerapan Problem-Based Learning terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik. Pada pendahuluan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kemampuan matematika merupakan hal yang sangat krusial dan karenanya menjadi mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Matematika tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan yang rumit, namun juga berperan penting dalam mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kolaboratif SYAM tahun 2020. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan komponen esensial dalam proses pembelajaran matematika. Lebih lanjut, berpikir kritis adalah proses menggunakan kemampuan kognitif untuk mengambil keputusan yang lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Manurung et al. Tahun 2023. Sedangkan menurut Meila Sari et al. Tahun 2020, model pembelajaran problem-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar dan peserta didik diajak untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran matematika dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya paparkan tadi sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan tren penelitian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terkait model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Dua, untuk mendeskripsikan hubungan model pembelajaran problem-based learning dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Dan tiga, untuk mendeskripsikan indikator kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan model pembelajaran problem-based learning. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini terdiri atas 7 metode. Yang pertama, research question atau RQ berupa pertanyaan penelitian yang disusun sesuai dengan kebutuhan topik penelitian yang telah dilakukan. 2. Search process, melakukan proses pencarian artikel atau sumber yang relevan yang akan digunakan sebagai jawaban dari research question. Metode yang ketiga, inclusion kriteria, yaitu memutuskan apakah literatur yang didapat layak untuk digunakan penelitian atau tidak. Metode keempat, quality assessment atau QA, menilai literatur yang diperoleh berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan sehingga diperoleh jawaban ya atau tidak. Metode selanjutnya yaitu data collection, yaitu mengumpulkan literatur yang menjadi data penelitian berdasarkan quality assessment yang telah ditentukan untuk kemudian dianalisis pada tahap selanjutnya. Metode yang keenam yaitu data analisis, literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menunjukkan dan menjawab RQ yang telah ditentukan. Dan metode yang terakhir, deviation from protocol, yaitu memperhalus padanan kata sesuai kata kunci pencarian di database. Hasil dan pembahasan yang diperoleh, hasil research dan selection process, hasil pencarian literatur dengan menggunakan database Google Scholar dan Science Direct yang menggunakan fitur rentan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dan kata kunci model pembelajaran problem-based learning dan kemampuan berpikir kritis matematis menghasilkan 529 literatur.
Kemudian dari 529 literatur tersebut dipilih berdasarkan kriteria inklusi sehingga didapat hasil akhir sebanyak 20 literatur dari jurnal. Hasil data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dimuat pada tabel 1 sebagai berikut. Berikut merupakan tabel 1 klasifikasi literatur terpilih dengan jurnal tahun 2024 sebanyak 2, jurnal tahun 2023 sebanyak 5, kemudian jurnal tahun 2022 sebanyak 3, jurnal tahun 2021 sebanyak 3, jurnal tahun 2020 sebanyak 3, dan jurnal tahun 2019 sebanyak 4. Kemudian hasil analisis data atau data analisis merupakan data hasil penelitian yang terdiri dari 20 literatur yang relevan terkait model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dijabarkan pada tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 merupakan tabel analisis sumber relevan, yang mana sudah cukup terlihat bahwa jenjang penelitian yang banyak digunakan yaitu pada jenjang SD atau sekolah dasar. RQ1, bagaimana deskripsi tren penelitian pada tahun 2019 sampai 2024 terkait model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Tren penelitian difokuskan guna mengetahui jenjang pendidikan mana yang presentasinya paling banyak sesuai dengan fokus penelitian. Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan pada jenjang SD menunjukkan persentase 65%, jenjang SMP menunjukkan persentase 15%, dan jenjang SMA atau SMK menunjukkan persentase 20%. Masih sedikitnya penelitian yang dilakukan pada jenjang SMP sehingga perlunya upaya bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada jenjang tersebut. Berdasarkan hasil persentase pada gambar 1, diperoleh kesimpulan bahwa penelitian terkait model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik cenderung banyak dilakukan pada jenjang SD atau sekolah dasar. Berikut merupakan gambar diagram literatur berdasarkan jenjang pendidikan, di mana 60% berwarna merah menggambarkan banyaknya jenjang pendidikan sekolah dasar, kemudian 15% berwarna ungu jenjang SMP, dan 20% berwarna oranye jenjang SMA atau SMK. RQ2, bagaimana deskripsi hubungan model pembelajaran problem-based learning dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik? Berdasarkan hasil penelitian terkini yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Vanessa dan Sudianto tahun 2024, Rianjaya et al. Tahun 2023, Sitompul tahun 2021, Prihono dan Hasanah tahun 2020, dan Sitanggang et al. Tahun 2020. Kemudian selain itu, pengaruh model pembelajaran problem-based learning menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik pada kelas yang menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Saraswati dan Astuti tahun 2022. Model pembelajaran problem-based learning selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga dapat meningkatkan sikap mandiri peserta didik, dikarenakan model pembelajaran problem-based learning berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik dapat aktif memadukan konsep matematika yang dipelajarinya. Syandevi dan Suharyanto tahun 2024. Selain itu, peserta didik juga lebih memahami pelajaran dikarenakan dapat berpartisipasi langsung dalam mengembangkan pengetahuannya yang baru, sehingga peserta didik akan menjadi lebih mendalam dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Fauzia dan Budiman tahun 2023. Model pembelajaran problem-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis jika didukung dengan memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan pada model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik yaitu melalui pendekatan open-ended. Pembelajaran dengan model problem-based learning, pendekatan open-ended, dihadapkan pada masalah yang kontekstual dan bersifat terbuka. Penyajian masalah tersebut merangsang cara berpikir peserta didik dalam menemukan berbagai alternatif solusi atau prosedur lain dari masalah yang diberikan.
Hal tersebut menjadi poin penting dalam hubungan atau pengaruh model pembelajaran problem-based learning dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. RQ3, manakah indikator kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan model pembelajaran problem-based learning? Menurut Ennis tahun 1993 menjabarkan aspek kemampuan berpikir kritis dengan 6 aspek yang disingkat Frisco sebagai berikut. 1. Fokus, memahami permasalahan dengan mengidentifikasi informasi dan pertanyaan pada permasalahan tersebut. 2. Reason, memberikan alasan berdasarkan fakta atau bukti yang relevan pada setiap tahapan dalam membuat keputusan maupun kesimpulan. 3. Inference, membuat kesimpulan serta alasan yang tepat untuk mendukung kesimpulan tersebut. 4. Situation, menggunakan informasi yang ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan. 5. Clarity, memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Dan 6. Overview, yaitu meneliti, mengecek, atau mengoreksi kembali hasil penyelesaian masalah secara menyeluruh mulai dari awal sampai dengan akhir. Selain itu, menurut Perkins dan Murphy tahun 2006, berpikir kritis dibagi dalam 4 tahap atau aspek, yaitu klarifikasi, asesmen, penyimpulan, dan strategi atau taktik. Keempat aspek dan indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Klarifikasi, yaitu merumuskan pokok permasalahan yang diberikan. 2. Asesmen, yaitu mengemukakan fakta argumen atau menghubungkan masalah dengan masalah lain. 3. Penyimpulan, yaitu menentukan kesimpulan dari solusi penyelesaian. 4. Strategi atau taktik, yaitu menyelesaikan masalah sesuai konsep dengan strategi yang tepat. Indikator kemampuan berpikir kritis yang direkomendasikan oleh peneliti untuk digunakan pada model pembelajaran problem-based learning adalah tahap dan indikator yang dikemukakan oleh Fashion and Gittens dengan mengambil 4 indikator karena menggambarkan tahapan berpikir kritis dari beberapa pendapat ahli lainnya, namun lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, indikator berpikir kritis menurut Fashion and Gittens memiliki kesamaan dalam beberapa tahapan pada model pembelajaran problem-based learning. Tahapan model pembelajaran problem-based learning menurut Trianto tahun 2007 memiliki 5 tahap, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Indikator kemampuan berpikir kritis yang direkomendasikan oleh peneliti untuk digunakan pada model pembelajaran problem-based learning adalah tahap dan indikator yang dikemukakan oleh Fashion and Gittens dengan mengambil 4 indikator yang meliputi 1. Interpretasi, memahami dan mengekspresikan makna atau maksud dari berbagai situasi atau permasalahan dengan menjelaskan atau menuliskan makna dan yang ditanyakan pada suatu permasalahan. 2. Analisis, yaitu mengidentifikasi konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menjelaskan atau menuliskan apa yang harus dilakukan. 3. Evaluasi, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan mengevaluasi jawaban dari strategi yang digunakan. Dan 4. Inferensi, yaitu membuat kesimpulan yang logis atau masuk akal dari penyelesaian yang dilakukan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian terkait model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik cenderung banyak dilakukan pada jenjang SD. Pembelajaran model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, agar peserta didik lebih antusias dan aktif mengikuti pembelajaran, dapat menambahkan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Indikator kemampuan berpikir kritis yang direkomendasikan oleh peneliti untuk digunakan pada model pembelajaran problem-based learning adalah tahap dan indikator yang dikemukakan oleh Fashion and Gittens dengan mengambil 4 indikator yang meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Karena sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang lebih dan mudah dipahami serta memiliki kesamaan dengan tahap model pembelajaran problem-based learning. Sekian paparan hasil artikel yang telah saya buat. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata maupun tingkah laku dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.